Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Dr. Dadang Ahmad Fajar, Pak Dr. Hajir Tajiri, dan Puan Siti Fatimah, dan yang kami muliakan para tamu dari Malaysia yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Kemudian juga yang kami banggakan para mahasiswa dan juga sebagian ada tadi perwakilan dosen yang saat ini sudah 3 hari berlalu kita berjalan bersama. Awalnya merupakan sesuatu yang berbeda, tidak kenal, namun sekarang seakan-akan kita sudah menyatu di dalam sebuah kebersamaan dan juga di dalam berbagai kesamaan. Tentu saja hal ini merupakan sebuah kondisi dan keadaan yang patut kita syukuri bersama. Saya atas nama pribadi yang kebetulan menjadi penghubung antara Indonesia dengan Malaysia beserta dengan Puan Siti, merasa berbahagia kali ini ternyata yang terpisah menjadi tersambung. Yang tadinya tidak kenal menjadi akrab. Yang tadinya kita mungkin juga tidak saling sapa, sekarang bisa bercanda tawa. Ya. Kondisi ini yang kami harapkan tentu saja bila kondisi sudah tersambung, moga-moga Tuan dan Puan dan juga teman-teman dari Indonesia tak akan pernah memutuskannya kembali. Yang sudah tersambung sesuatu yang tentu saja sangat berharga. Kalaulah kemudian Tuan dan Puan serta kita melakukan sesuatu yang justru mengurangi ketersambungan itu, betapa mahalnya apa yang kita dapat saat ini untuk kemudian kita rusak kembali. Oleh karena itu harapan kami sebagai penyambung, ya Tuan Siti, maka sambungkanlah setelahnya kita ada acara ini dengan sambungan-sambungan yang lain. Mudah-mudahan banyak cara mungkin di antara kita untuk berinovasi, berkreasi. Masing-masing tentu saja punya ide, punya gagasan, punya usulan untuk kemudian menyambungkan antar alamat. Toh kita sekarang ini tidak harus selalu memesan tiket untuk bisa berkomunikasi. Cukup bukakan nomor handphone, WhatsApp, dan kemudian kita bisa berdiskusi. Oleh karena itu banyak cara dan banyak jalan nanti bisa tersambungkan. Jika dari Malaysia yang hadir sekarang ini ada 24 orang, andaikan misalnya di sini juga ada 50 orang, maka 24, kalau tiap orang itu berkreasi membuat sambungan-sambungan baru, taruhlah misalnya tiap orang punya
5 sambungan. Bagaimana caranya membuat acara, membuat karya, membuat inovasi untuk tersambung dengan mahasiswa-mahasiswa di sini misalnya. Atau mahasiswa di sini misalnya nanti menghubungi tuan dan puan yang kembali sebentar lagi ke Malaysia. Insya Allah nanti akan seperti halnya jejaring dunia maya yang kemudian berseliweran. Oleh karena itu, harapan kami itu mudah-mudahan tidak hanya sekedar utopis, melainkan jadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya dalam konsep kami ada yang disebut dengan 5T. T gitu ya. T gitu ya. T ya. T. T yang pertama adalah ta'aruf. Ta'aruf. Ta'aruf itu adalah saling mengenal. Ya. 2018 saya mulai mengenal sosok seperti ini. Dan ternyata Allah mentakdirkan untuk kembali berjumpa dan tidak banyak perubahan. Masih seperti semula. Kemudian harapannya bulan Juli tahun 2025 ini juga merupakan mungkin bagi teman dan kawan yang lain, ini adalah perjumpaan yang pertama. Dan mudah-mudahan nanti bisa dicatat dalam sejarah kita, di mana suatu saat kita akan mengulangi lagi dan mengulangi lagi perjumpaan yang lain. Ta'aruf itu adalah saling mengenal. Sekarang sudah saling kita berdialog, berjumpa, bertanya, saling mengisi, saling menerima. Dan kalau kita syukuri betapa ini merupakan anugerah yang luar biasa. Oke. Yang kedua, T-nya adalah tafahum. Karena kita tidak hanya saling mengenal nama, maka ada sebuah proses diskusi, sebuah proses training, maka kemudian kita keluar dari ruangan ini dan mungkin juga tuan dan puan kembali lagi ke Malaysia, mudah-mudahan itu ada semacam input yang masuk ke dalam diri kita sehingga kita menjadi saling memahami. Jadi yang tadinya hanya mengenal saja, sekarang mulai saling memahami. Oh, Aib Kusnawan itu seperti itu ya. Oh, Aib Kusnawan itu jogetnya enggak bagus-bagus amat ya. Dan nyanyinya juga dipaksakan ya gitu. Kelebihan, kekurangan adalah sebuah kewajaran. Ya, karena tidak ada orang yang sempurna 100%. Yang justru dari ketidaksempurnaan itu adalah celah untuk kita saling mengisi. Di mana puan punya kelebihan, saya banyak kekurangan. Kelebihan puan, tolonglah berikan kepadaku untuk nanti aku menjadi sedikit kekurangannya. Pun demikian dengan yang lain. Dengan cara saling mengisi itu, maka nanti akan berproses kepada T yang ketiga, yaitu ta'awun. Ta'awun itu adalah proses saling tolong-menolong, saling berbagi, saling menerima. Gitu. Dan T yang keempat adalah tarohum. Tarohum itu adalah konsep di mana karena kita sudah saling berbagi dan menerima, maka muncul saling menyayangi. Mudah-mudahan. Siap Tuan dan Puan untuk kita terus saling menyayangi? Siap teman-teman saling menyayangi kita semua? Oke. Walaupun kita berbeda bangsa, berbeda sedikit bahasa, tapi tak jadi soal bahwa
kita akan tetap saling menyayangi. Jika saya cubit Siti atau Siti F, maka nanti akan merasa sakit. Dan sakit itulah yang kemudian dirasakan juga sekutur tubuhnya. Bukan cuma tangannya yang sakit, tapi yang lain juga ikut sakit. Karena apa? Karena saling merasakan. Oke. Dan yang terakhir adalah takaful. Takaful itu adalah saling sepenanggungan. Di mana nanti, tadi Pak Kajur, Pak Kaprodi itu sudah terpukau dengan aplikasi yang diperagakan oleh tim dari dari pengurusan Malaysia gitu ya. Boleh enggak kira-kira nanti misalnya aplikasi itu kita kita juga belajar memakai itu gitu ya. Nah, kalau boleh, itulah berarti tuan dan puan, artinya tidak lagi memberikan sesuatu kesulitan, dan artinya itu menjadikan kami sudah sebagai seolah-olah sepenanggungan. Jadi ketika di Malaysia maju, di sini kurang, maka nanti berimbaslah kemajuannya ke sini. Kalaulah di sini ada pula yang mungkin ada yang bisa dipandang sebagai sebuah kelebihan, bolehlah pula nanti tuan dan puan kontak kami apa yang sekiranya bisa kita hadirkan ke sana. Dan itu tandanya bahwa kita satu tubuh. Dan kalau dalam konsep puzzle, tahu puzzle? Nah, itu puzzle itu utuh kalau misalnya ada saling mengisi di antara posisi-posisi yang lain saling melengkapi. Kita wajar ada kesempurnaan, tapi jangan ketidaksempurnaan, tapi carilah untuk menyempurnakannya. Demikian barangkali yang bisa saya haturkan. Ingin rasanya saya juga lebih banyak lagi menyampaikan sesuatu, terutama mohon izin di acara sebelum kita tutup ini, bolehkah saya untuk meminta testimoni secara langsung? Oke, siapa yang siap menyampaikan testimoni terhadap acara ini? 2 dari Malaysia, 2 dari Indonesia. Silakan. Siapa acungkan? 1 dari Indonesia, siapa lagi? 2 dari Indonesia. Oke, dari Malaysia? Oke, 1 testimoni. Siapa lagi? 1 lagi? Oke. Ada? Mbak Nur Hajirin. Oke, boleh. Dari teman Indonesia dulu, silakan. Yap. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Esa Firnanda. Saya mahasiswa Pasca BKI yang mungkin jika rekan-rekan sekalian hadir setiap hari sudah tidak asing karena satu-satunya orang yang pakai topi cuma saya. Bukan mau gagah-gagahan, bukan mau gaya-gayaan, tapi pakai topi ini kepala saya nggak kuat dengan AC. Gitu. Kemudian saya pakai jaket, pakai rompi karena badan saya juga tidak kuat dengan dingin. Tapi mengupayakan untuk bisa hadir di acara yang menurut saya secara pribadi ini luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan dan puan sekalian, saya ini seorang yang bekerja di dunia garment, fashion. Ya, saya bekerja di dunia fashion,
tapi juga membantu perusahaan F&B, Food and Beverage. Tapi saya kuliah di sini, UIN Sunan Gunung Jati, bimbingan konseling Islam. Kira-kira nyambung nggak ya? Itu yang pertama kali dipertanyakan oleh para dosen di sini dan juga rekan-rekan. Ternyata dengan acara seperti ini semakin terbuka pengetahuan saya, kemudian juga wawasan ya, perasaan, inventory keilmuan, bahwa memang semua segi kehidupan itu butuh dengan bimbingan konseling. Dan di UIN ini bimbingan konselingnya bimbingan konseling Islam. Islam itulah yang menjadi ciri daripada bimbingan konseling yang diajarkan di UIN Sunan Gunung Jati ini. Makanya berada dalam bingkai dakwah, karena semua mahasiswa yang di sini itu dianggap sebagai dai, gitu. Nah, dengan datangnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian dari Malaysia, di mana sudah menerapkan bimbingan konseling itu di segala bidang, itu semakin meyakinkan diri saya secara pribadi bahwa bimbingan konseling berbasis Islam itu bisa diterapkan bagi siapa saja. Karena tempat saya bekerja itu banyak orang Chinese, banyak non-muslimnya. Dalam level pekerjaan saya yang muslim cuma saya sendiri, Pak, Bu. Teman-teman yang lain Hindu, Katolik, Kristen, Buddha, kemudian juga suku bangsa yang lain. Tapi ternyata dengan mengkolaborasikan apa yang tadi Puan dan Tuan sampaikan selama 3 hari terakhir ini, jika dikolaborasikan dengan keilmuan yang diberikan, yang disampaikan di BKI UIN Sunan Gunung Jati ini, itu akan semakin menjadi komplit. Dengan teologi normatif, kemudian empiris normatif yang tadi disampaikan, kemudian kita sempurnakan, maka itulah menjadi modal bagi saya secara pribadi, yang hari ini saya ucapkan terima kasih, bentuk syukur saya kepada Allah, semakin meyakinkan dan semakin mengukuhkan diri bahwa inilah jalan yang akan saya tempuh dalam perjuangan hidup beribadah kepada Allah. Demikian, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Dari saya itu yang bisa disampaikan, kesannya luar biasa, hanya saja mungkin boleh sedikit memberikan kritikan ya, nggak apa-apa ya. Dari teori-teori yang ada itu kan prakteknya kurang. Jadi kita itu kadang-kadang berpikir, waduh ini teorinya luar biasa, tapi gimana prakteknya nih, gitu. Baru di hari terakhir ada praktek-praktek, gitu. Di awal-awal 1 hari 2 hari itu kebanyakan kan kita ice breaking ya, joget-joget gitu. Tapi praktek dari teori itu baru di hari terakhir ini. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya dari Malaysia. Bismillah. Dia tidak mau bekerja sama dengan atau pakai ini. Okey. Boleh? Boleh maju ke depan. Saya maju je, tidak mundur, insya-Allah. Okey. Saya lah seperti biasa tadi ya, dah diperkenalkan, Dr. Aspa Laila binti Abdullah. Di mana-mana saja bila ada program JKB Saikuan ni, saya lah yang jadi mangsa sebab saya dikatakan sebagai Kak Long jadi saya datang di Indonesia ni, saya membawa IBU. Itu yang saya bawa. Yang pertama adalah saya perlukan ilmu, percambahan ilmu, pertukaran pendapat untuk saya bawa balik ke Malaysia, dan bukan untuk saya sahaja, insya-Allah. Saya akan kembangkan di organisasi saya, malahan saya juga akan kongsikan dengan rakan-rakan yang di universiti lain. So ilmu yang kita ada kita perlu amalkan kan. Jadi okey, B yang kedua adalah tadi I kan. Okey, B adalah saya ingin juga belajar budaya masyarakat Indonesia untuk saya cuba terapkan mana yang kita boleh aplikasikan di Malaysia di organisasi saya. Bila saya datang di Indonesia ni, saya dapati sangat lembut orang-orang di Indonesia ini.
tidak, saya jarang nak jumpa di Malaysia orang-orang Malaysia yang bercakap dengan penuh tertib, sangat menjaga hati, lembut, panggil ibu. Kalau di Malaysia ibu, tak ada perkataan ibu pun di Malaysia, kakak, makcik, hampir semua mungkin boleh panggil saya nenek juga, tapi di sini ibu, bu, penuh hormat. Bila kita sebut ibu tu, automatically kita rasa macam kita ni sangat dihormati dan disayangi, diterima oleh rakan-rakan di Indonesia ini. Okey, IB dan U adalah yang pertama, yang last, yang terakhir sekali adalah untuk saya apa tadi IBU dah lupa dah kan, makcik yang dah lama ni untuk saya usulkan apa yang saya ada dapat di sini di Indonesia untuk saya aplikasikan bersama-sama. So jadi saya juga di Malaysia ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada delegasi daripada sambutan yang sangat baik daripada sahabat-sahabat daripada Indonesia ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dan saya minta izin, jangan rasa terganggu ya bapak-bapak semua daripada UIN, sekiranya ada email-email yang akan saya ajukan, sekiranya ada permasalahan yang saya perlukan, terutamanya untuk saya jawab, untuk saya bantu klien-klien saya yang saya rasa buntu, terutama yang saya ajukan tadi tentang sexual harassment, LGBT yang sekarang sangat menular di Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukarya. Sebelum hari ini, saya masih ingat di 2013 itu saya bertemu dengan kawan saya yang dari Malaysia, namanya itu Nisrina. Sampai kita lulus 2015, kita masih komunikasi melalui akun media sosial. Setelah miskomunikasi gara-gara akun media sosialnya diblokir, sampai sekarang saya nggak bisa berkomunikasi lagi. Saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya ingin komunikasi tanpa Nisrina. Saya ingin berkomunikasi dengan orang-orang Malaysia langsung gitu. Itu di 2015. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan di bulan Juli 10 tahun 6 bulan akhirnya saya bisa, meskipun tidak dengan Nisrina, saya bisa berkomunikasi langsung dengan orang-orang Malaysia. Bukan saya yang datang ke sana, tapi saya yang bisa melihatnya di sini gitu. Termasuk tadi sama Tuan kemarin dari hari Senin. Selanjutnya, ternyata doa yang telah kita panjatkan itu akan ada algoritma dari semua. Ketika saya kekurangan bahan, materi, ilmu terkait, karena profesi saya bergerak di bidang kemanusiaan, kebencanaan, yang setiap harinya membutuhkan upgrading pengetahuan gitu. S1 lulus 2015, bayangin 10 tahun kemudian saya bisa melanjutkan pendidikan untuk mengupgrading ilmu. Nah, selanjutnya di sini di bulan Juli ini saya menambahkan ilmu baru gitu, berupa tadi yang dijelaskan tentang terapi seni, kemudian kemarin terkait bagaimana kesehatan mental di dunia pekerjaan. Itu sangat penting sekali, yang notabene kita sering melupakan hal-hal yang sangat penting itu. Itu saja mungkin. Kemudian saya berdoa mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Kemudian apa yang kita dapatkan juga hari ini bisa dimanfaatkan, bukan untuk kita sendiri, tetapi juga bisa disebarluaskan. Kita menjadi penerima ilmu, selanjutnya kita yang memberikan ilmu-ilmu lain kepada lingkungan sekitar kita. Selanjutnya saya juga berdoa mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan hari ini akan terus berkelanjutan,
kawan-kawan dari Malaysia ketika pulang lagi atau beraktivitas berkegiatan dimanapun, senantiasa Allah berikan hidayah keistiqomahan dalam kebaikan, kemudian bisa menerangi terutama dalam ranah konseling dan psikologi. Selanjutnya juga kawan-kawan yang ada di sini mudah-mudahan tidak lepas untuk tidak pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Utul bil ilmu fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Karena di saat semuanya lagi liburan, kita mengorbankan waktu, keluarga, tenaga, dan materi untuk bisa meluangkan untuk datang ke sini. Mudah-mudahan Allah balas semua perjuangan kita dengan ilmu yang bermanfaat yang bisa dimanfaatkan. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Malaysia. Sudah manis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hazrin Muhammad Nur, kaunselor daripada Universiti Sains Islam Malaysia, nilai Negeri 9. Kalau anda turun di airport KLIA, okey, jarak daripada airport KLIA ke USIM adalah lebih kurang 15 ke 20 minit sahaja. So saya jemput datang ke universiti saya lah, Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Sejujurnya apabila kami merancang untuk mengadakan program ini di UIN SGD Bandung, alright, saya terus study, saya buat sedikit research tentang universiti ini. Dan saya buka laman web UIN, saya study dan saya lihat ada persamaan antara UIN ini dan USIM. Okey. Di USIM kita, falsafah kita adalah untuk menghasilkan ilmuwan, pemimpin dan profesional berteraskan prinsip-prinsip nilai-nilai Islam, iaitu Al-Qawi dan Al-Amin. Alright. Jadi saya lihat ada sedikit persamaan, tak sedikit banyak, tak banyak sedikit antara UIN dan USIM, dan ini menyebabkan saya sangat-sangat teruja untuk hadir ke sini, okey, bersama-sama dengan rakan-rakan dan anak-anak di UIN mengendalikan program kami inilah secara bekerjasama dengan UIN. Jadi saya sebenarnya membawa misi universiti saya. Okey, dah ada pun tugas yang diberikan oleh ketua saya untuk dilaksanakan selepas ini bersama dengan UIN, insya-Allah. Apatah lagi saya telah saya dapat tahu bahawa USIM dan UIN ada MOU atau MOA yang tersendirilah yang telah dibuat sebelum ini. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, saya juga ada misi diri saya sendiri, pejabat saya sendiri. Dengan moto we care, we listen, we guide. Itu moto pejabat saya, dan itu adalah salah satu objektif kenapa saya teruja untuk hadir di sini dan mengendalikan program bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dan anak-anak mahasiswa. Jadi perkongsian daripada ibu-ibu dan bapa-bapa daripada UIN juga menyebabkan saya mendapat sangat banyak ilmu, sangat banyak pengalaman yang dikongsikan. Alright, alhamdulillah, beri tepukan kepada rakan-rakan bapa-bapa dan ibu dari UIN, ya. Jadi sebenarnya kita dalam Islam ini kita menghadiri majlis ilmu dan mendapat banyak pahala daripada sini, dan harap-harapnya hubungan kita, ukhuwah dua negara ini dapat dikekalkan, okey, untuk program-program yang akan datang yang lebih banyak manfaatnya untuk diri sendiri dan kita semua, insya-Allah. Tahniah UIN SGD Bandung. Terima kasih kerana melayan kami dengan begitu baik sekali. Alhamdulillah, kami sangat berpuas hati, dan kami juga mohon beribu-ribu ampun dan maaf sekiranya terdapat salah silap dari segi tutur kata, tingkah laku kami dan apa juga sepanjang mengendalikan program ini daripada sebelum, semasa dan selepas program ini dijalankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah memperoleh tidak hanya apa yang saya
rasa dan pikirkan, tetapi juga perwakilan dari Malaysia dan Indonesia sudah tadi sama-sama simak. Ada yang kami tawarkan menindaklanjuti apa yang tadi terakhir disampaikan oleh Puan. Prodi kami dari Prodi BKI S2 menawarkan yang sempat dibisikkan kepada beberapa di antara Puan ya, yang tadi mengenai secarik kertas tanda bukti bahwa kita pernah bersama di sini untuk mengikat tali kebersamaan melalui tanda tangan. Memang belum menjadi MOU, tapi anggaplah itu sebagai pra-MOU. Ya, paham kan? Oke. Jadi harapannya bahwa ini adalah momen awal untuk kemudian mudah-mudahan nanti bisa berkelanjutan. Tapi khawatirnya kalau tidak ada dokumen yang kita catat tanggalnya dan kita insya Allah berkomitmen untuk terus menjaga tali silaturahmi, khawatir ada kesibukan yang lain akhirnya kita melupakan. Tapi kalau misalnya ada dokumen yang tertulis, mungkin ada pengingat untuk kemudian kita suatu saat apakah mengadakan webinar misalnya, apakah misalnya kita saling bertukar naskah untuk misalnya kita terbitkan di Malaysia atau terbitkan di sini, atau mungkin kegiatan-kegiatan lainnya. Kira-kira Tuan dan Puan bersedia nanti melihat dokumen yang kita butuhkan? Oke, kalau begitu nanti tim dari Prodi akan menawarkan dan memperlihatkan kepada kawan-kawan puan-puan. Baik, akhir sekali saya atas nama penghubung antara UIN dengan Malaysia, kami khususnya Puan dan saya mengucapkan terima kasih kepada pertama Kementerian Pendidikan Malaysia, kepada Kedutaan Malaysia, kemudian kepada JKPPKUA Malaysia, ejaannya ejaan kami ya. Kemudian University seluruh Malaysia yang ada di hadir ke sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembentang dari Malaysia. Kemudian terima kasih juga kepada para panitia, kepada Prodi Bimbingan Konseling Islam Magister, kepada Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati, kepada UIN Sunan Gunung Jati, kepada rekan-rekan yang ada di luar sana yang atmosfernya mungkin juga mengikuti, yaitu teman-teman PABGI seluruh Indonesia, kemudian juga kepada Travel Holiday, Tendi. Kemudian yang hadir juga teman-teman kemarin dari Mandua Kota Bandung dan juga Mandua Kabupaten Bandung. Kemudian kepada mahasiswa-mahasiswi Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan juga kepada sebagian kecil mahasiswi S1 dan mahasiswa S1 UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara ini. Dan tidak luput bahwa kami wajib menyampaikan mohon maaf atas segala kehilapan, kekurangan, serta tutur kata yang mungkin juga tidak sepantasnya kami sampaikan.
dan mungkin juga perilaku karena mungkin adat yang berbeda. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita saling memahami. Di atas kesalahan ada pemafhuman. Di atas pemafhuman ada pemaafan. Mudah-mudahan akhir dari perjumpaan kita yang nanti akan disusul dengan berangkat ke Pondok Pesantren Al-Kasab. Pondok Pesantren Al-Kasab yang akan kita kunjungi ini, kemarin saya melakukan survei dan ngobrol dengan pengasuhnya. Beliau itu unik. Uniknya itu begini. Beliau itu mahasiswa UIN juga tadinya. Beliau justru alumni jurusan Akidah Filsafat. Sampai sekelas akhirnya dengan saya pernah di S3 waktu kuliah, walaupun tidak selesai karena terbentur biaya waktu itu. Tapi lambat laun kemudian beliau berinovasi dengan anak-anak yatim dan duafa. Dia seolah menjadi ayah dari anak-anak yatim itu di tengah keterbatasannya. Dan sekarang kurang lebih sudah ada 125 anak yatim dan duafa itu. Bukan hanya itu, dulu mereka meminta bantuan kepada masyarakat, kepada agnia. Sekarang justru dari usaha yang diolahnya di pondok pesantren itu sudah beromset kurang lebih setiap bulan itu 90 juta. Dan kemudian juga bisa membantu fakir miskin yang ada di sekitar pondok pesantren itu. Dan para santrinya konon setiap aktivitas yang dilakukannya itu dihitung dengan gaji hariannya. Sehingga ketika saya datang ke sana, itu beragam. Jadi kalau misalnya nyuci piring dia ya, bantu-bantu nyuci piring, berapa itu? Ternyata 1 jam dihitung 100.000 katanya gitu ya. Luar biasa. Sehingga ada yang sebulan itu dapat 4 juta. Ada yang 400.000 katanya. Jadi entrepreneurship-nya itu dikembangkan, ditumbuhkan. Dan itu ternyata dihubungkannya antara konsep torekat, tasawuf, torekatnya satoriyah. Ya, satoriyah, nanti mungkin Bapak Ibu bisa bertanya tentang konsep itu. Dan konseling yang dikembangkannya berdasarkan konsep tasawuf itu. Dan terakhir nanti mudah-mudahan kita menggenapi pengalaman kita di UIN Bandung dan juga di sekitar Bandung ini untuk mendapatkan tambahannya. Terima kasih dan mohon maaf bila saya bercakap terlalu panjang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama kegiatan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga bagi tuan dan puan yang akan melanjutkan traveling dengan mengunjungi daerah-daerah wisata. Mudah-mudahan juga selamat dan jangan lupa mampirlah ke Pasar Baru. Mana? Boleh. Oke. Baik, dari saya cukup sekian. Marilah kita sama-sama tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul aqdil amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.